Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan fungsi protokol TCP, UDP, OSI layer, dan pengalamatan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi protokol. Protokol jaringan komputer adalah aturan atau standar yang menentukan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses oleh perangkat jaringan. Protokol ini memungkinkan perangkat yang berbeda untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi protokol. Protokol memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan lancar, data sampai dengan benar, dan memastikan keamanan dalam pengiriman data. Contoh, protokol termasuk HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Berikut pembahasan mengenai TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol yang menyediakan komunikasi yang andal dan berbasis koneksi dalam jaringan. TCP membagi data menjadi segmen-segmen kecil dan mengirimnya ke tujuan. Adapun fungsi TCP, yang pertama mengontrol koneksi antara pengirim dan penerima, yang kedua menjamin bahwa data sampai ke tujuan dalam urutan yang benar, yang terakhir mengirimkan ulang segmen yang hilang atau rusak. Contoh penggunaan TCP. TCP digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti web browsing, email, dan transfer file, semisal HTTP atau FTP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah protokol komunikasi yang ringan, tidak andal, dan tidak berbasis koneksi. Tidak ada pengaturan koneksi, sehingga tidak ada garansi bahwa data akan sampai dalam urutan yang benar atau bahkan sampai ke tujuan. Jadi, UDP ini tidak efektif untuk mengirimkan data. Namun di balik itu, UDP memiliki fungsi untuk mengirim data dengan cepat tanpa kontrol atau pengaturan koneksi. Digunakan dalam aplikasi yang lebih mementingkan kecepatan dibanding keandalan. Contoh penggunaan UDP sendiri, ia sering digunakan pada aplikasi yang tidak terlalu kritis terhadap hilangnya data seperti streaming video, VoIP, dan game online. Setelah UDP, kita akan memasuki materi mengenai OSI layer atau Open System Interconnection. OSI adalah model referensi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan yang mendefinisikan bagaimana data terpindah dari pengirim ke penerima. Setiap lapisan memiliki fungsinya sendiri dan bekerja bersama untuk mengatur komunikasi. Selanjutnya, 7 lapisan OSI layer. Yang pertama, ada physical layer, mengatur transmisi sinyal fisik, yaitu kabel dan konektor. Yang kedua, data link layer, mengatur pengiriman data antar perangkat langsung. Yang ketiga, network layer, mengatur pengalamatan dan pengiriman data di antara jaringan. Yang keempat, transport layer, mengatur pengiriman data end-to-end, contohnya di TCP dan UDP. Yang kelima, session layer, mengelola koneksi antar aplikasi. Yang keenam, presentation layer, menyediakan format data yang dapat dibaca oleh aplikasi. Yang ketujuh, application layer, yaitu interaksi langsung dengan aplikasi pengguna, contohnya HTTP dan FTP. Fungsi OSI layer yaitu memudahkan pemahaman dan pengembangan jaringan karena setiap lapisan memiliki fungsi khusus dan terpisah. Materi terakhir pada video kali ini yaitu mengenai pengalamatan atau IP address. Pengalamatan sendiri ialah cara untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan, sedangkan IP address atau Internet Protocol Address adalah identifikasi unik untuk setiap perangkat di dalam jaringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis IP address. Jenis yang pertama ada IPv4. Format pengalamatan ini terdiri dari 4 blok angka. Contohnya 192.168.0.1. Jenis yang kedua ada IPv6. Format pengalamatan ini lebih panjang untuk menggantikan jenis format yang pertama yaitu IPv4. Contohnya ada pada layar yang saya tampilkan.
Adapun fungsi pengalamatan yaitu untuk menentukan lokasi perangkat dalam jaringan, memastikan data sampai ke perangkat tujuan yang tepat. Berikutnya, jenis pengalamatan. Yang pertama, ada alamat fisik atau physical address, disebut juga sebagai MAC address atau Media Access Control. Alamat ini unik untuk setiap perangkat jaringan dan tertanam dalam kartu jaringan atau NIC oleh produsen. Selanjutnya digunakan pada layer 2 atau data link layer dalam model OSI untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Jenis pengalamatan yang kedua ada alamat logis atau logical address. Alamat ini berfungsi pada layer 3 yaitu network layer dalam model OSI. Terdapat dua jenis IP address dalam alamat logis. Yang pertama IPv4. Alamat ini memiliki 32 bit yang lebih umum digunakan. Contohnya 192.168.1.1. Jenis yang kedua ada IPv6. Alamat ini terdiri dari 128 bit yang dibuat untuk menggantikan IPv dan menyediakan lebih banyak komunikasi alamat. IP address masih bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alamat publik, digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet. Yang kedua, alamat privat, digunakan untuk jaringan internet yang tidak bisa diakses langsung dari internet. Jenis selanjutnya ada alamat port atau port address. Port address digunakan pada layer transport atau layer 4 untuk mengidentifikasi layanan atau aplikasi spesifik dalam satu perangkat. Misalnya, HTTP menggunakan port 80 dan HTTPS menggunakan port 443. Selanjutnya, ada alamat khusus atau special address. Alamat ini untuk menguji perangkat itu sendiri. Misalnya 127.0.0.1 pada IPv4 atau .2.21 pada IPv6. Broadcast address berfungsi untuk mengirimkan data ke semua perangkat dalam jaringan tertentu. Misalnya 192.168.1.255. Multicast address digunakan untuk mengirim data ke grup perangkat tertentu, bukan ke semua perangkat. Selanjutnya ada alamat hostname atau hostname address. Hostname address merupakan nama yang dapat dibaca manusia untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Yang selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Domain Name System ini menerjemahkan hostname menjadi alamat IP. Kesimpulannya, bahwa dalam jaringan komputer, protokol adalah aturan yang memungkinkan komunikasi antar perangkat agar data dapat dikirim dengan aman dan efektif. TCP dan UDP adalah dua protokol utama dalam jaringan yang memiliki peran dan cara kerja berbeda. TCP fokus pada keandalan, sedangkan UDP fokus pada kecepatan. Dan model OSI membantu kita memahami lapisan-lapisan yang terlibat dalam komunikasi data, dari transmisi fisik hingga interaksi langsung dengan aplikasi. Pengalamatan sangat penting agar setiap perangkat dapat dikenali dan data dikirim ke lokasi yang benar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.